Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Nah, masih pada semangat? Semangat. Ya, semangat. Alhamdulillah. Nah, biar lebih semangat, sekarang ikuti saya dan tepuknya kompak ya. Tepuk salut, 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 salut. Kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk salut, 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 salut. Ya. Beri aplaus untuk Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, pada sesi kali ini capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Tujuannya apa? Komponennya apa saja? Terus apa saja yang harus ada di capaian pembelajaran? Nah, sekarang saya akan share dulu materinya. Silahkan Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau ada pertanyaan, mungkin ada yang kurang jelas, nanti boleh bisa setelah saya menjelaskan materinya. Udah kelihatan Bapak Ibu? Sudah ya? Ada. Udah kelihatan Bapak Ibu? Iya. Ya, terlihat Bu. Nah, sekarang kita masuk dulu ke capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Secara sederhana, capaian pembelajaran itu adalah sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif atau lengkap dalam bentuk narasi. Narasi itu disusun dalam bentuk cerita. Nah, tujuan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran atau CP harus disertai dengan kriteria penilaian yang dapat digunakan menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah dicapai. CP beserta dengan kriteria penilaian bahwa sebagai tujuan belajar yang dapat diukur, sehingga dapat disimpulkan bahwa CP kedudukan pelaksanaan dan penilaian. Pencapaian CP hanya diidentifikasi setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Jadi Bapak Ibu, dalam kurikulum sekolah penggerak, CP ini sama dengan kompetensi dasar. Kalau di K13 namanya KD, tapi di kurikulum sekolah penggerak namanya capaian pembelajaran. Apa saja prinsip perumusan CP atau capaian pembelajaran? Itu ada 2. Yang harus terukur dan spesifik. Maksudnya di sini harus berdasarkan hierarki atau tingkatan. Tahapan konseptual proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan siswa. Bahwa capaian pembelajaran ini harus ditulis berdasarkan taksonomi Bloom. Ibu tahu kan taksonomi Bloom? Taksonomi Bloom itu adalah kata kerja operasional yang sering kita gunakan untuk membuat indikator, untuk membuat tujuan pembelajaran. Jadi kita menggunakan taksonomi Bloom karena telah terbukti relevan untuk membantu mengembangkan hasil belajar. Dalam prosesnya ada beberapa aspek yang diperhatikan, yaitu pemahaman dan pengetahuan. Nah, jadi di dalam CP itu harus ada kata kerja memahami, menjelaskan, terus juga praktis. Bagaimana merancang, melaksanakan eksperimen, yaitu kata-kata yang umum digunakan adalah menunjukkan, menerapkan, misalnya mempraktekkan. Terus ada keterampilan generik, bahwasanya bahwa keterampilan yang bisa kata kerja operasional yang bisa untuk memecahkan masalah.
Yang biasa digunakan adalah menganalisis, membandingkan, seperti itu, mengidentifikasi biasanya. Selanjutnya prinsip pembelajaran prinsip perumusan CP yang kedua adalah fleksibel. Fleksibel maksudnya di sini adalah sesuai dengan proses dan tahap belajar siswa. Siswa tidak dituntut hanya sekedar tahu, tetapi pada akhirnya siswa memerlukan waktu dan tahapan untuk mengupas konsep tersebut. Sehingga keterampilan di sini. Terus bagaimana dengan CP itu? Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, rumusan CP, capaian pembelajaran itu yang pertama dari bentuk tulisannya. Format CP itu ditulis dalam bentuk paragraf. Di awal tadi sudah dibilang dalam bentuk narasi atau cerita. Sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum itu terlihat jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pembelajaran dan menggambarkan apa yang ada di akhir pembelajaran. CP juga disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Masih ingat? Ada berapa? 6. Ada 6, Bu. Ada 6. Iya, betul sekali, Pak. Ada 6 ya. ya. Ibu pada ingin kan? Itu harus diingat ya, ada 6 profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya itu juga CP ini digunakan di sekolah penggerak dan merupakan hal utama dalam suatu kurikulum. Dan kriteria suatu CP yang baik dikembangkan oleh satuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu sudah menetapkan CP, kita sebagai pelopor sekolah penggerak boleh mengembangkannya di dalam kurikulum sekolah penggerak nanti. Selanjutnya CP juga Yang ketiga, fase dalam perumusan CP. CP dirumuskan dalam bentuk fase-fase yang menyatakan target capaian untuk rentang waktu yang lebih panjang. Jadi CP ini disusun berdasarkan fase, bukan kelas lagi. Kalau KD dulu kan ada kelas 1, kelas 2. Tapi kalau fase ada yang namanya fase A, fase B, fase C kalau di SD. Nah, merupakan penerapan dari prinsip pembelajaran sesuai dengan tahap capaian pembelajaran atau dikenal dengan istilah teaching at the right level, artinya mengajar pada tahapan tingkat yang sesuai. Nah, kalau di PAUD itu namanya fase awal, yaitu fase fondasi, itu adanya di TKB. Tapi karena kita guru SD, ada 3 fase yang harus kita ketahui, yaitu fase A kelas 1 sampai 2, fase B kelas 3 sampai 4, fase C kelas 5 dan 6. Kalau SMP namanya fase D, durasinya 3 tahun. Kalau di SMA namanya fase E, durasinya juga 3 tahun. Terus bagaimana dengan komponen CP itu sendiri? Komponen CP itu, di CP itu harus ada rasional mata pelajaran yang memuat alasan pentingnya mata pelajaran itu ada kaitannya dengan salah satu profil pelajar Pancasila. Seperti PPKN. PPKN itu ada kaitannya dengan dengan kebinekaan global, ada kaitannya dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yang kedua, tujuan mata pelajaran, yaitu kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran. Yang ketiga, karakteristik mata pelajaran. Biasanya di dalam mata pelajaran itu ada elemen-elemen yang harus dipelajari. Kalau PPKN ada elemen Pancasila, ada Tunggal Ika, dan lain sebagainya. Terus yang keempat, CP, capaian pembelajaran itu setiap fase. Deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum diturunkan menurut elemen dan dipetakan lagi menurut perkembangan siswa berdasarkan fase. Sudah saya jelaskan tadi, kalau kita di SD itu sampai fase C, kalau kita di SMP fase D, E itu di fase SMA. Selanjutnya adalah ini sudah ya. Nah, ini ada contoh fase
Contoh fase pembelajaran ini, contoh CP, saya ambil CP PPKN fase A, elemen Pancasila. Nanti Bapak Ibu bisa download di masing-masing, itu sudah lengkap berdasarkan yang Bapak biasanya di SD itu ada PPKN bahasa Indonesia, itu ada tersendiri. Silakan Bapak Ibu download dan Bapak Ibu baca. Itu saya ambil elemen Pancasila. Peserta didik dapat mengenali simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Garuda Pancasila serta menceritakan hubungan simbol